Demak adalah pionir kesultanan pertama di tanah Jawa. Bahkan sampai hari ini Demak dikenal sebagai kota wali. Daerah yang dulunya dikenal sebagai Gelagahwangi ini menyimpan rahasia yang unik, yaitu menyimpan rahasia perjalanan pra-Islam. Akan saya bahas di video berikut ini. Jangan di skip-skip. Langsung saja, yang pertama saya akan ke Museum Gelagahwangi, kemudian ke situs Dudukan, ke situs Mbah Kopek, dan situs Mbah Kenteng. Yang pertama di Museum Gelagahwangi Demak. Nah, pada 2 Agustus 2025, saya main gitu ya ke Museum Gelagahwangi yang ada di Jalan Sultan Fatah nomor 53 Demak. Teman-teman kalau ke sini lewat jalur selatan itu ada di kiri jalan persis sebelum alun-alun Demak. Di sini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sangat unik dan sangat bagus. Yang pertama, saya melihat ada yoni, ada batu duduk, ada piring Arya Penangsang, ada wayang kulit buatan Sunan Kalijaga, ada kepeng uang Tiongkok dinasti Tang, guci era dinasti Ming, potongan arca Agastya, dan Mahadewa. Nah, Mahadewa ini koleksi favorit saya di Museum Gelagahwangi. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, karena saya membahas tentang pra-Islam di Demak, yang saya bahas tentang peninggalan-peninggalan pra-Islam. Nah, yang pertama, Mahadewa atau Dewa Siwa. Di sini Dewa Siwanya sangat bagus sekali. Dewa Siwanya memegang bunga atau padma. Apa buktinya ini Dewa Siwa? Lihat saja berikut ini. Ada bulan sabit, ada tasbih, ada pengusir serangga atau kebut lalat, ada ular Vasuki atau Basuki, dan memegang bunga. Di sini jelas, arca ini adalah arca Mahadewa atau Dewa Siwa. Arca ini ditemukan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yo Sayung golekno dhewe, Sayung Demak ki nek ndi lah. Mosok tak selesai kabeh. Lanjut ya. Asar Mukdihastomo menyebutkan bahwa arca-arca semacam ini identik dengan menyebarnya aliran Siwa Sidanta. Dan arca-arca semacam ini muncul di era akhir Mataram kuno atau awal Kediri. Kemudian berkembang lagi sampai era Majapahit. Dan ditemukan di Sayung Demak. Lanjut. Nah, ini adalah arca Agastya. Di sini arca Agastyanya potongannya saja ya. Tinggal setengah badannya. Dan ini Agastya. Apa buktinya? Buktinya berikut. Ini saya mengumpulkan gambar-gambar dari berbagai sumber ya. Nah, ini Agastya biasanya digambarkan sebagai orang gendut, pendeta gendut, atau master yang gendut. Ada juga yang kurus, terus memegang kendi. Biasanya ada murid-muridnya, atau memegang lontar. Arca Agastya ini memang macam-macam jenisnya ya. Ada yang kurus, tadi tak sebutin, kadang digambarkan sebagai master gendut gitu ya. Nah, siapakah Agastya ini? Agastya adalah master atau resi atau tokoh penyebar agama Hindu bercorak Siwa. Bahkan, Agastya ini juga dijadikan sebagai mediator, penghubung antara manusia dengan asas tertinggi dalam aliran Siwa. Biasanya, kalau teman-teman main ke candi bercorak Siwa, ketemu Agastya di relung candinya. Itu ya, biasanya pendeta itu ada yang digambarkan kurus, ada yang digambarkan gendut atau gemuk. Biasanya juga ada siswa-siswanya di sampingnya ini ya, terus pegang lontar, kadang juga ada trisulanya gitu di sampingnya. Nah, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Di sini juga ada batu bata candi yang diperkirakan bagian dari Candi Gurit era Ratu Sima. Nah, Ratu Sima ini ratu dari Kalingga, daerahnya antara Pekalongan sampai dengan Jepara, dan memimpin di abad ke-7. Di sini juga ada kepeng uang Tiongkok dinasti Tang. Dinasti Tang itu
abad ke-7 sampai abad ke-10. Di abad ke-7, dinasti Tang sejaman loh dengan kerajaannya Ratu Sima atau Kalingga sebelum Mataram kuno. Nah, dinasti Tang peninggalannya ada di Demak juga ya, ditemukan di Demak berupa kepeng uang Tiongkok. Yang menggambarkan tentang adanya kerajaan Kalingga adalah dinasti Tang, yaitu sumber asing sejaman. Yang menulis catatannya itu adalah dinasti Tang yang mengabarkan dinasti Tang. Mungkin saja di era itu sudah ada interaksi seperti jual beli antara Kalingga dengan negeri-negeri lain, seperti dinasti Tang tadi. Pada 16 Agustus 2025, saya ke situs dudukan di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Di situs ini diyakini sebagai peninggalan seorang tokoh bernama Mbah Dudukan. Situs dudukan ini juga erat kaitannya dengan kepercayaan tertentu. Bagi kawan-kawan yang percaya monggo, yang enggak juga enggak masalah. Yang penting tetap saling menghormati satu sama lain. Situs dudukan ini terletak di tengah-tengah area persawahan. Di sini ada Yoni tanpa lingga, ada arca Ganesha, ada arca Durga, ada lingga semu. Nah, di sini Yoninya tanpa lingga. Tapi karena memang ini musim 17-an, lingganya diganti ini ya, bendera merah putih. Apa buktinya di situs ini ada arca Ganesha? Buktinya sebagai berikut. Ada arca Ganesha di situs dudukan. Nah, apa buktinya? Mari kita bahas. Nah, ini Ganesha. Apa buktinya? Ini dari kaki saling berhadapan ya, terus perutnya buncit. Ini biasanya bawa manisan yang dalam mangkok gitu ya. Terus ini gading. Terus ini kapak. Ini ada tasbih. Nah, ini kepalanya udah gak ada, kepalanya Ganesha, tapi ini kepala gajah hasilnya. Kalau teman-teman main ke Candi Siwa, pasti ketemu sama Ganesha. Kisah ikonik tentang Ganesha yaitu tentang siluman bernama Nila Rudraka dari Senapura yang hendak mengacak-ngacak kayangan. Kemudian Dewa Siwa memberikan misi kepada Ganesha untuk menghentikan ulah Nila Rudraka. Ganesha juga dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, lanjut lagi ke berikutnya, yaitu arca Durga Mahesa Suramardini. Nah, di sini saya melihat arca Durganya sudah susah dikenali ya, tapi ini Durga Mahesa Suramardini. Nah, ini ada arca Durga Mahesa Suramardini, tapi udah nggak sempurna ya, udah rusak, tapi bisa diidentifikasi kok. Nah, mari kita buktikan. Nah, biasanya di sini kerbau. Teman-teman bisa cek lagi tentang arca Durga seperti apa. Nah, di sini biasanya ada siluman cebol, terus ada tangannya ada banyak ya. Tapi ini yang bisa diidentifikasi cuman kerbau ini ya, kerbau sama bagian siluman cebol. Nah, ini Durga Mahesa Suramardini. Seperti biasanya saya gambar di kartun, ada raksasa cebol, terus tangannya banyak dan juga naik kerbau. Meskipun susah dikenali, tapi ini arca Durga Mahesa Suramardini. Di situs dudukan ini yang terletak di tengah-tengah sawah unik. Teman-teman kalau misal bersepeda ataupun lari-lari, jogging, bisa main ke sini juga. Nah, lanjut ke yang selanjutnya yaitu situs Mbah Kopek di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Situs Mbah Kopek ini sangat unik, terletak di tengah area pemakaman warga. Di situs Mbah Kopek ini ada arca Durga Mahesa Suramardini yang sudah tidak ada kepalanya, tapi bisa dikenali. Nah, ini tangannya banyak, terus naik kerbau dan menjambak raksasa cebol. Nah, selanjutnya ke situs Mbah Kenteng. Nah, di sini ada arca, bagian kepalanya udah nggak ada, terus ditancap ke di Yoni. Nah, ini menurut juru pelihara adalah Durga. Kemudian saya lihat-lihat,
Saya belum tahu juga ini arca apa, tapi malah mirip Agastya. Agastya yang versi agak gendutan itu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan lagi tentang ini arca apa. Kalau menurut juru pelihara itu adalah arca Durga Mahesa Suramardini. Namun kalau saya lihat mungkin juga salah penglihatan saya, itu adalah Agastya yang kepalanya udah nggak ada. Bisa jadi itu Durga, bisa jadi itu Agastya karena diceblokke di yoni dan udah nggak ada kepalanya. Dan saya nggak tahu ini pastinya apa. Saya hanya menduga antara dua itu karena menurut jupelnya adalah arca Durga Mahesa Suramardini. Kalau tak lihat arca Agastya. Dan pandanganku juga bisa salah. Mungkin teman-teman yang bisa atau yang lebih paham bisa ngecek ini arca apa gitu ya. Nah, seperti itu. Dia situs Mbah Kenteng. Masih menduga-duga kalau saya nggak tahu pastinya ini arca opo, nggak patah ngerti. Tapi ya mirip Agastya, bisa juga duga juga bener, juga bisa. Soalnya kepalanya nggak ada, yang tangannya banyak itu di belakang nggak ada, itu udah tinggal ngono tok gitu loh, tinggal sidik tok sisa-sisane gitu. Nah, lanjut lagi ke pembahasan tentang jejak para dewa di Kota Wali. Temuan-temuan peninggalan bercorak pra-Islam tadi seperti arca Mahadewa, Agastya, meskipun hanya potongan, ini ditemukan di Desa Candisari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Terus situs judukan tadi ada kepeng uang Tiongkok dinasti Tang yang sejaman dengan Ratu Sima, hingga tadi Mbah Kopek sama arca yang aku nggak tahu itu pastinya apa, nggak tahu. Kayak ya Agastya, tapi mungkin saja itu juga bisa Durga. Teman-teman para Islam tadi menandakan bahwa Demak sebelum menjadi pionir kesultanan di tanah Jawa adalah bagian dari pengaruh Hindu-Buddha. Banyak dugaan akar ini sudah ada di era Mataram kuno. Dilihat dari arca-arca tadi. Ya tadi toh, Mahadewa, ada Agastya, ada Ganesha, sampai yang aku nggak tahu itu. Nah, diduga dari era Mataram kuno atau bahkan dari era Ratu Sima Kalingga, karena ditemukan uang kepeng Tiongkok, uang kepeng Tiongkok dinasti Tang dan sejaman dengan Kalingga atau Ratu Sima. Di sini jelas bahwa Demak sebelum menjadi bagian dari pionir kesultanan adalah wilayah yang menjadi pengaruh Hindu-Buddha. Bahkan dalam catatan asing sejaman, Tomei Peris bersaksi, meski di pesisir utara Jawa sudah bermunculan pengaruh Islam, namun akar Hindu-Buddha masih ada, terutama di Jawa bagian dalam atau Jawa pedalaman, yang dipimpin oleh Batara Fort Jaya. Nah, kapan-kapan kita bahas.